Nah, jadi ini kita sudah agak rapi ya, sudah agak rapi artinya semua konfigurasi database sudah tidak ada di coding kan, ini nggak ada nih. Kemudian objek-objek infrastruktur yaitu data source sudah tidak terlihat di sini, nggak ada yang kelihatan data source. Yang kelihatan cuma kelas yang benar-benar kita pakai, produk DAO kan kita pakai kan untuk nyimpan gitu kan ya. Nah, jadi tidak terlihat lagi ada infrastruktur, benar-benar coding yang kita pakai. Nah, metode simpan seperti ini. Yang kurang jelas nggak apa-apa, kita ulang dulu kalau ada yang kurang jelas. Nah, oke ya, kalau nggak ada kita lanjutkan. Di sini di XML ini masih manual, artinya manual. Si produk DAO ini masih kita deklarasi ya, masih kita tulis nih di sini. Nah, nanti kalau misalnya kita bikin aplikasi production, kira-kira tabelnya ada berapa? Ratusan bisa ya. Nah, untuk ratusan tabel berarti kan DAO-nya juga ada ratusan, ya kan? Karena biasanya kan umumnya satu tabel kan satu DAO gitu kan. Nah, kalau misalnya seperti itu berarti kan ini XML-nya akan panjang sekali. Karena dia setiap DAO kalau kita declare di sini nanti kan kalau 100 kan ya makin banyak ke bawah kan. Satu ini aja 3 baris, berarti kalau ada 100 dia ada 300 baris cuma nah, untuk ini aja. Ya tambahinnya satu lagi sini. Iya makanya. Nah jadi ini kurang efisien ya. Nah ada mekanisme untuk menyediakan DAO ini supaya otomatis ya. Tapi sebelum ke sana kita mulai dulu dengan yang namanya auto wired. Nah, di sini ada annotation namanya auto wired. Tadi belum. Nah, gini. Auto wired ini artinya otomatis di wire. Di wire itu dihubungkan. Ya, jadi di sini dia otomatis dihubungkan. Kalau dia otomatis dihubungkan, berarti di sini tidak perlu lagi kita setting secara manual. Nah, di sini kita nggak perlu lagi setting seperti ini. Nanti dia otomatis akan diisi. Dia taunya itu JS dari mana, Pak? Taunya bahwa harus mengambil JS. Tipe data. Tipe datanya kan ini. DS ini tipe datanya. Berarti semua konfig yang data source dicari sama dia gitu. Iya, dicari. Kalau ada 0 dia error. Kalau ada 2 dia error juga. Error juga. Oke, nanti kita coba ya. Kita coba dulu ini jalan nggak ya. S003 akan unique constraint ya. 3. Oke, kita coba jalankan. Nah, di sini masih error. Kenapa masih error? Karena annotation-nya belum bekerja. Nah, di sini kita harus tambahkan ini annotation config ya.
untuk mengaktifkan si auto wire tadi. Oke, coba kita jalanin lagi. Nah, masuk ya. Coba kita tes. Bukan ini. Nah, udah ada di sini. Berarti tadi annotation-nya sudah jalan ya. Ini ya. Mana yang di enable tadi? Yang ini, auto wire. Jadi kita tidak perlu lagi ngeset di sininya, nggak usah di set, dia otomatis di set. Tadi apa pertanyaannya? Gimana kalau nggak ada? Ya, gimana kalau nggak ada dulu? Oke, nggak ada, kita remark nih. Coba jalanin. Nah, dia error nih. Apa errornya? No qualifying bin of type data source. Jadi nggak ada bin yang tipenya, type-nya data source. Tapi nggak null, Pak, nggak null pointer exception. Nggak, karena dia sebelum menjalankan ini masih di baris ini sudah error. Kalau dia null pointer kan kalau dia jalanin baris 22 kan. Jadi waktu bikinnya aja waktu di baris 21 dia sudah error. Coba kita lihat dia errornya di baris berapa aslinya ya. Nih di baris 10. Baris 10 itu mana? Jadi waktu membaca XML-nya aja dia sudah error duluan. Tuh. Jadi belum sempat ngapa-ngapain dia udah error. Waktu dia baca XML ternyata ada auto wire yang tidak terisi, langsung dia error. Oke. Ini kalau ya. Jadi kan kita di auto yang di annotation kan di produk GAU jadi. Nah itu dia berarti ketika start pertama dia akan mencari semua annotation-nya gitu. Iya, betul. Di semua kelas. Terus baru disimpan di memori gitu kan. Jadi kan dia akan instankan satu-satu nih. Waktu dia menginstankan ini kan nggak ada dependensi kan, ini value semua kan, ya. Jadi langsung diinstankan, beres. Kemudian ini sama dia diinstankan. Ini ada dependensi ke objek lain nggak? Nggak ada kan? Value langsung diisi kan, bisa new langsung diisi. Begitu dia instankan ini, dia lihat di sini ada nggak referensi ke objek lain? Ada, DS, gitu. Kalau misalnya ini di atas, maka waktu dia baca ini, saya butuh data source. Data source belum ada. Oke, saya pending dulu. Config dulu data source. Setelah selesai data source, dia lihat lagi, tadi ada yang pending, butuhnya apa? Data source saya udah punya, ya udah saya kasih. Kalau sampai terakhir masih belum ada juga data source, dia error baru. Ini butuh data source tapi nggak ada data source-nya gitu. Ya. Oke, contoh kedua. Kalau dia ada dua, gimana kalau ada dua? Nih, kita punya DS1, DS2 ya. Koneksinya kemana kan tidak masalah. Yang penting ada dua objek di sini. Sekarang kita coba jalankan lagi. Nah, ini tetap jalan. Apanya beda? ID-nya harus beda. Kalau sama ya nanti kan error. Duplicate nanti. Nah, error ya. Errornya apa? Configuration problem. Nama DS-nya sudah dipakai. Nggak boleh dua nih. Oke, jadi di sini ada DS1 dan DS2.
2. Kita jalanin lagi. Nah, error lagi. Apa? No qualifying bin of type data source. Expected single matching bin, tapi yang ada 2, DS1 dan DS2. Jadi ada 2, dia bingung yang mana yang mau dipakai gitu. Nah, terus gimana? Saya memang butuhnya 2. Yang satu connect ke database marketing, satu connect ke database inventory. Bisa, tapi untuk produk ini pakai yang mana? DS1, DS2? DS1 misalnya. Kita pakai, sini bisa nggak ya? Oh, bukan. Kita pakai yang namanya annotation lagi, yaitu qualifier. Qualifier, mau pakai yang mana? DS1, ya DS2 kan nggak ada tabelnya. Jadi kalau misalnya lebih dari 1, kita harus kasih tahu mau pakai yang mana. Pakai qualifier. Oke, nah terus berikutnya tadi ya, ini kan produk DAO masih kita deklarasikan, padahal kan nanti bisa banyak ya. Nah jadi objek-objek yang banyak seperti ini kita bisa pakai annotation berikutnya, yaitu di sini bisa kita kasih add repository. Nah gini, ini annotation supaya dia langsung diinisialisasi ya. Coba kita tes. S5 nggak usah di ini, nggak usah di deklarasi. Ini saya hapus ya. Kenapa tidak ada bin namanya PD? Loh, kok nggak ada, kan tadi katanya kalau pakai repository bisa. Nah, di sini harus ini kita pasang sekali lagi konteks komponen scan. Jadi kita harus kasih tahu nanti scan ya package yang ada repositorinya. Apa nama package-nya? Oh, package-nya ini. Jadi dia akan cari ke dalam package ini kelas-kelas yang ada annotation repository, service, controller, komponen, itu akan diproses ya. Oke, coba kita jalankan lagi. Itu bisa nama package langsung bisa Pak ya? Nggak harus nama kelas. Kenapa? Nggak harus nama kelas ya? Package saja bisa. Package aja. Kalau nama kelas sama aja bohong, nanti jadi harus declare semua. Nah, ini dia redundant sama annotation config. Jadi di sini bisa dihapus.
Iya, bukan gara-gara ini. Dia bilang apa tadi? Tidak ada bin yang namanya PD, ya. Kenapa nggak ada? Karena ini by default dia namanya adalah produk DAO, tapi huruf P-nya jadi huruf kecil. Coba ya, kita ganti nih. Nah, masuk ya. Simak, ganti lagi S6 nih. Iya, sama dengan nama kelas tapi huruf depannya dibikin jadi huruf kecil. Kemudian gimana kalau misalnya saya tetap mau namanya PD misalnya tadi, tetap mau PD mau. Kita kasih nama lah di sini. PD. Hah? Masa nama kelasnya diganti jadi jelek dong? Kan nanti semua DAO kayak PD. Enggak, cuman dia aja. Kan ininya di atas kelas. Nanti yang lain Misalkan ada DAO lain PD juga gitu. Ya jangan, nanti duplikat. Ini hanya untuk dia aja. Nanti misalnya ada yang lain, misalnya penjualan DAO gitu kan. Ya diganti, jangan PD juga. Nanti kan jadi beda, jadi sama kan. Kan di kelas yang lain kan kita bikin lagi repository ini di tiap kelas kan. Nah, gini ya. Repository itu yang mengakses database. Jadi nanti kalau pakai Hibernate juga di kelas yang ada isinya session factory pakainya repository gitu. Nah, ini tadi tentang auto wire dan component scan ya.